Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas ya, Tuan? Jelas. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah ba'd. Allahumma fa'al wa ala alamin. Wa bismillah. Terakhir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pertemuan kita dalam agenda sahabat kelas bahasa Arab. Ini pertemuan kedua kita ya. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala istighfar rahmat, nikmat yang begitu banyak sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan segala tugas kita dari mulai pagi sampai sekarang. Ini adalah salah satu nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri. Salah satu bentuk syukur kita adalah ya dalam menjalankan kita Allah dan menjaga. Kemudian salam serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang selalu berada di jalannya hingga hari. Kita mulai saja. So, kita masih di surat Al-Fatihah. Ya, kita mulai baca dulu atau langsung ke ini dulu? Boleh. Ya. Mulai dari mana nih? Dari Fatihah dulu ya. Mulai dulu ya. Siap. Baik, tapi coba kan walaupun kemarin ada semoga ada keliru, tapi alhamdulillah. Baik, saya yang mana yang tentang sahabat ya lagi apa baru sahabat lain jadi kalau perkataannya ada saya kenal lagi apa baru saya tuh awalnya di sini ya cuman kalau melihat sebabnya misalnya yang apa baru itu isi dengan alasan dia didahului sama konsul dan aladina itu saya melihat seperti itu. Kemudian masuk lagi ke alaihim. Nah, alaihim ini itu ada dua. Pertama ada harful yaitu alaihim, dan di akhirnya ada him itu sindomir. Saya apa saja. Kemudian di anggap tahu ini sama di sindomir. Maka ada umumnya jadi dia alasan isim dominan. Kemudian mengembang dan tahu saya sedikit dan berdialog. Nah itu juga ciri dari isim dominan. Kemudian terakhir layu ini isim karena ada didahului oleh harfu jar. Ada lah. Nah, itu kan masuk di kabul jar. Nah, itu sebenarnya yang saya paham tentang koreksi. Pakai dulu ya? Ada. Belum. Dengar ya, bro? Jujur. Di ayat 2 mana? Ya. Jadi nggak tahu berarti itu. Kemarin sama Allah ya? Ya. Ayat 7 ya? Allah mengatakan sama ini. Mengatakan soal ini musyawarah. Jadi kalau saya nggak kalau pertama itu nggak tahu ya, ada isim ya. Pasti aja. Kalau yang kita ya, kita fokuskan ke isim aja. Terus ada ana fihin. Ana di sini jar. Itu di depannya ada kulub. Kulub ini berarti kata benda ya isim. Harusnya kulubun ya kalau. Nah,
Pas di depan jar itu kan pasti kan isim. Terus ada di depannya him. Ini domir. Yes. Lalu ada lagi sama nih polanya ada masuknya jar sama'i dan him. Ini domir. Setelah jar pasti ada isim. Okay. Lalu ada lagi sama polanya ada amsalihim. Wa'alanya jar, himnya lagi domir. Risyawah ini nakirah atau tanwin. Risyawatun. Walaupun ini maksudnya ya, wahnya apa? Wah, Wah, sama saja. Laknya maksudnya jar. Di sini domir. Lalu ada bun. Ini nakirah atau tanwin. Tanwin. Azim. Ini juga nakirah. Sedikit. Iya, ayat 8 ya. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yang pertama minnya ya. Mina itu harful jar. An-nas itu ism apa ya? Yang alif lam itu apa namanya? Ya. Apa namanya tuh? Yang alif lam itu? Oh, isim alif lam gitu ya. Jauh dari bilang. Dawe alif lam ya. Terus aku nggak tahu nih. Saya lihatnya lagi di billahi masuknya. Yang billahi harful jar ada bi-nya ya. Ya. Terus itu kan ada alif lam lagi. Itu masuk dua isim enggak? Ya, itu tandanya. Dua isim. Berarti ini tetap isim ya? Ya. Berarti isim Berarti dia tandanya ada dua. Oh, tandanya ada dua. Tapi itu masuknya ke satu. Ya, Satu ya. Oh ya, berarti ya billahi itu harful jar dan alif lam ya di situ ya. Terus selanjutnya bil yaumi alif lam juga nih isim alif lam. Lalu al akhiri yaumil akhiri. Ini isim idhofah bukan ya, Sa? Masuknya enggak ya? Berarti isim alif lam ya katanya ya. Terus terakhir wamahum isim domir. Terus terakhir bimu minin. Ini ya, masuk nggak? Masuk isim nggak sih ini? Bimu minin. Ya. Oh ya, ya jar ya, bi ya. Ya. Bimu minin ya. Ya udah sih. Ada yang ketinggalan nggak? Nggak ya? Nggak apa ya. Oke. Ya. Kita baca dulu ya. Kita baca bareng-bareng dulu. Ulang lagi dari awal ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Ya. Nah, kalau untuk pengucapan huruf fo, nah, huruf a, ya, dan itu mulutnya jangan diikut monyongkan. Nah, monyong itu ketika harokatnya doma. Su, nah, su, tu, lu, tu, baru. Kalau selain itu mulutnya enggak, karena yang geraknya kan di kita. Mengajar tahsin sekarang lagi. Fo. Ya kan, bukan bahasa Arab ya? Kalau ditaruh di bibir kita di sini, dia nggak gerak. Nah, kalau masih gerak, so, nah, berarti masih belum itu. Karena yang geraknya Oke. langsung geraknya di lisan. Yang gerak bibir, ba, ma, baru bibirnya gerak. Dan dari itu lisan. Nah, kalau orang di kelas yang lain, mereka patokannya tangannya juga begini. Kalau masih gerak, so, nah, belum. So, so, o, 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 o. Tapi itu memang butuh latihan. Tapi sekalian sama apa dulu juga belajar kayak gitu. Kalau susah juga ya. Kalau ada gambarnya dan bisa bawa gambarnya. Kita itu tidak itu di naik ke langit-langit. Setengah tidak ke atas, nempel. Li, oh, ya. Ya, kita kembali ke tadi ya, PR dulu. Ya, PR. Tadi innalladzina kafaru. Nah, kita mulai dari innalladzina. Alladzina itu isim, ya. Nah, isim dia isim mausul. Kalau kita bilang tandanya, nah, dia tandanya kalau isim yang sudah ada nama, saya ulang lagi ya. Kalau isim yang sudah nama, dia nggak usah pakai tanda gitu. Jadi tanda yang kemarin kita pelajari itu untuk kata benda secara umum. Adapun isim yang sudah namanya sudah isim, maka dia nggak pakai tanda. Kayak isim domir, namanya kan sudah isim gitu. Isim mausul, namanya sudah isim. Kalau isim domir kan gua ngomong, dia ngomongnya. Nah itu tidak usah pakai tanda-tanda, dia nggak ada tanda gitu. Karena secara zat namanya kita kan bilangnya dia isim domir. Tapi kalau kayak kita dia nggak ada nama gitu, nggak, dia nggak ada nama isim apa ini, nggak, dia isim tandanya tanwin, dia isim tandanya alif lam, dia isim tandanya didahului harfu jar, didahului harfu tidak. Nah, itu untuk beda untuk isim yang sudah punya nama khusus dan yang belum punya nama. Ya, kalau sudah punya nama, dia nggak usah pakai tanda kayak aladina. Aladina isim huruf isim. Tandanya apa? Ya, dia isim mausul. Ya, dia isim mausul. Jadi nggak pakai tanda dia. Walaupun di depan itu ada alif lam, tapi memang tulisannya seperti itu. Ya. Dia tulisannya tidak akan berubah. Tulisan aladina itu tulisannya seperti itu. Kalau baru kita skip, akan dulu kita pelajari. Sawaun. Nah, di sini isim. Ya, tandanya adalah tanwin. Kemudian ala
itu harus jar. Nah, kemudian himnya isim domir. Himnya itu isim domir. Jadi him juga kita nggak usah tandanya apa? Enggak, dia memang sudah namanya isim domir. Jadi dia nggak pakai tanda. Yang pakai tanda itu sawaun. Nah, sawaun kita bilang isim tandanya apa? Tandanya adalah him. Ya, itu him domir saja. Sudah ketemu ya umumnya benar isim domir. Dan itu masih belum terjadi. Amlam juga belum. Kemudian tundirun umumnya benar isim domir. Kemudian lahir minun, lahir di sini bukan lahar hujan. Jadi kalau lahar hujan itu diubah di kali. Kalau di buku ya, buku yang dilihat itu li. Bukan termasuk isim sah. Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Dia li. Kalau lahar hujan itu li. Oh, Kalau lahir ya. Berada ada. Kemudian pertama bukan Allahu, lafaz Allah itu isim. Jalalah isim tandanya ada alif lam. Lafaz Allah itu isim tandanya. Ala hujan kulubi itu isim tandanya didahului alfu ya. Jadi bagus Pak, ya, sudah bisa bagi ya. Ala kulubi im. Ya, itu memang ada tiga kalimat di situ. Ada tiga kata. Kalau bahasa Indonesia ada tiga kata. Kalau bahasa Arab ada tiga kalimat. Ala kalimat itu sendiri, kulubi itu sendiri, im sendiri. Itu ada tiga. Kalau kita detailkan ala itu huruf jar, kulubi isim, dia harus jar, imnya sendiri itu isim, domir. Itu juga sama. Ala sami juga sama kayak kulubi. Sami. Ya, sami. Isim tandanya juga ya. Aku sorry isim tidak boleh aku ya. Isyawatun isim tandanya tanwin. Lahum. Nah, lah di sini baru harus ujar lah di sini. Nah, inilah yang ujar itu yang artinya kepunyaan bagi. oh, iya, iya. Lahu baginya ya. Baginya, bagi mereka untuk atau kita artikan juga untuk mereka. Karena kalau kita belajar bahasa Arab di mana di beberapa tempat itu yang cara terbaik itu mereka tidak terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita terjemahkan kayak tadi misalkan la kemudian orang kadang-kadang hanya menerjemahkan artinya untuk, padahal dia juga bisa mempunyai makna lain bagi. Iya. Itu salah satunya. Jadi la itu hujan, hum itu isim domir. Adapun benar dari amin, adimun, amin. Kemudian dua min. Nah, min itu harus hujan, ya. Oh, iya. Ya, cuma dibaca fathah, kan dibaca wanita. Harusnya kan Iya. wamin. Nah, kenapa dibaca? Kalau kita sambungkan ke anas, itu kan dua sukun itu. Nunnya sukun, anas di depan anas juga sukun ada ulang. Jadi kalau sukun susah kalau lisan orang sana baca itu susah. Jadi harus salah satunya harus diharapkan. Nah, jadi diharapkan. Jadi yang tadinya min difathahkan nunnya. Kita dibaca sambung. Nah, kalau di Al-Quran kan sudah modelnya model nyambung kan. Kalau di bahasa Arab itu tergantung kitanya. Kalau kita sambung, berarti harus salah satunya harus diharapkan. Kalau kita mau dipisah, itu nggak usah diharapkan. Apanya?
Peminan nas gitu. Nah, tergantung itu nanti. Ya, tergantung nanti untuk menyampaikan kalimat kehidupannya. Peminan nas. Kalau apa? Jaraknya sama alfam Apa? isimnya asnya sebagai isim. Ya, nasnya sebagai isim. Tandanya di dalam hujah sama alif lam. Ya, tandanya dua. Tandanya dua. Min sama nas ya berarti ya. Ya, Alif lam ya. ya. Ada hujah, ada alif lam. Kemudian man lewat, yakul, ya, namanya lewat. Billahi ya biha hujah. Allahi lafaz Allah itu isim, tandanya ada alif lam dan didahului harfu jar. Didahului jar. Oh, tandanya dua berarti. Iya, tandanya dua. Intinya ada wabil yaumi Sama. Nah, dua bil harfu jar juga al yaumi alif lam dan didahului harfu jar. Kemudian al akhir tandanya alif lam. Alif lam. Kemudian isim dhamir bi mu'minin bi harfu jar mu'minin isim. Tandanya didahului harfu jar. Oh. Jadi kita menjelaskan seperti itu. Kita belajar untuk analisis ya mana perkataan tadi. Nanti kalau ke sana nanti dari sekolah kata yang tadi kita tahu oh ini kata yang pertama ini kata kedua ini walaupun dia nyambung kalau kita sering nanti kita bisa tahu dari ala kulubinin. Ini kalau orang yang pertama kulubin itu satu kata gitu. Ada itu dua, ada kulubi, ada in. Mungkin tadi bayangkan biasa kan kulubun gitu. Kenapa ini jadi kulubi? Nah, itu nanti ada. Nah itu salah satu tujuannya kita belajar ini adalah kita bisa tahu itu tuh harus dibaca kulubi, tidak dibaca kuluba atau kulubu. Oh iya. Oh, berarti yang terakhir bimumin itu berarti ada dua di sini ya. Satu Yang pertama bi itu huruf jar, bimuminin, mumininnya ini jar juga karena didahului huruf. isim. Oh iya. Oh iya isim. Tadi aku bilang apa? Isim. Iya isim ya. Iya. Nah, berarti kan bi-nya isim, B-nya huruf jar. bi-nya huruf jar. Terus mumininnya itu isim karena didahului huruf jar. Nah, kenapa salah satu fungsi dari huruf-jar itu adalah menjurutkan isim. Ini untuk skill aja ya. Nanti tadi pelajaran. Dulu kan pelajaran mungkin sering dengar kulub itu kulubun gitu. Tadi kan pelajaran sempat bilang, kok ini kulubi gitu. Nah, salah satu fungsi huruf-jar, tapi nggak usah kayak gitu ya kita hanya atau fungsi huruf-jar itu adalah menjurutkan isim. Iya, tasrokan. Jadi semua isim yang di dalam huruf-jar dia pasti asal. Dia pasti majrur. Secara jar sendiri dari itu artinya patah. Jar. Dia mematahkan. Yang tadinya harapannya di atas dipatahkan jadinya ke bawah gitu. Jar sendiri artinya Iya. Ya. Ya, tadinya kan harapannya harusnya di atas gitu. Kan harapan asli itu aslinya itu u. Harakat asli, ya, harakat asli semua kata benda atau kata kerja, ya, itu harakat asli itu u. Maksudnya u itu dia rofa, marfu. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang buat dia jadi kata mansub atau kasron, nah, baru dia berubah jadi kedua itu. Kalau harakat aslinya mah semua. Jadi kalau nggak ada apa, ya dia kembali ke ini kayak anjing, ada itu karena tidak ada yang membuat dia berubah jadi a atau i. Jadi semua kalimat di awal kalau kita bilang artinya buku ya Alkitab
Maka kita bilang Alkitab, yang bilang Alkitab atau Alkitab. Kenapa? Karena tidak ada hal yang menyebabkan dia berubah. Jadi kalau nggak ada hal yang menyebabkan dia berubah, maka dia kembali ke asal usulnya, asalnya ya harokatnya harus asal harokatnya seperti itu. Oh, maksudnya huruf akhirnya U ya. Alkitabu, alqalamu gitu ya. Ya. Ketika dia masukin harokat ya langsung berubah itu dari atas bawah. Nah, Istilahnya majrur. ya. Itu untuk spin. Tadi pelajaran kok kulubi gitu. Ya. Itu nanti kita bahas. Oke, kita mulai dengan kembali saya kasih PR-nya di ayat ini ya. Surat Al-Fatihah tidak diganggu. Kan sebelum Oh lanjut, ya, siap. saya pernah mendengar di rekaman audio anak-anak belajar bahasa Arab. Kita bun itu selalu disebutnya pun, bukan bu. Iya, Oh benar. benar. Jadi yang bentuk dasar itu bun apa bu? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Oh. Dua-duanya. Kan kalau yang pun itu berarti kita tidak tahu wujudnya ya. Iya. Kalau misalnya kalau bu itu berarti jelas kita tahu terlihat. Jadi nakirah sendiri kalau sendiri santri ya biar mudah. Nakirah itu kan yang tanwin ya, tanwin kan bilang nakirah. Nakirah sendiri kita tanya kalau kita di Indonesia kan berbeda. Nakirah itu artinya yang dikira-kira gitu. Yang dikira-kira. Nah, nakirah. Nakirah. Nakira. Jadi kita belum tahu makanya nakira kira-kira gitu. Buku tapi bukunya kayak gimana? Yang mana? Orangnya orang yang mana? Tapi ketika kita pakai al, sudah tahu bukunya buku yang itu. Berarti kalau misalkan nih kita misal kali ini ngomongnya hazal kitabu Ya. tapi kalau misal kita lagi ngobrol tapi nggak ada bukunya kitabun gitu. Oh gitu. Itu apa uniknya bahasa Arab di situ. Jadi bisa langsung tahu ini yang mana gitu. Kayak kalau kita baca surat An-Nasrah, An-Nasrah sudah inna ma'al usri yusra. Al-usri yusra. Al-usri itu artinya kan kesusahan. Ya, al-usri. Al-usri itu kesusahan. Kesusahan itu sudah jelas dipakai alif lam kan? Dipakai lam apa alif lam ma'rifah. Berarti maksudnya ya kesusahan itu dikit gitu. Tapi Allah ganti yusronya dengan kalimat nakirah. Banyak, jadi nggak tahu kebaikan yang mana gitu. Iya. Banyaknya. Oh, itu kalau kita belajar bahasa belum tahu. Oh, ini maksudnya. Ya, ini sudah juga. Iya. Pastikan aja dan sehat. Ya kalau kita baca itu, kalau orang paham, yakin aja gitu. Satu nanti di belakang ini kemudahannya ada banget. Sampai akhirnya Iya, jadi iya itu saja. Orang aja langsung itu. Oh, itu kalau kita belajar bahasa kita paham itu. Oh iya, ini Allah masukkan al-usr gitu. Pakai alif lam jelas gitu. Kesusahannya ya, programnya dapat kesusahan ini. Tapi setelah kesusahan ini, itu akan banyak kemudahan yang kamu dapat tidak disebutkan gitu. Banyak gitu. Pokoknya banyak. Yusron. Karena dia pakai lapas nakira, jadi nggak ketahuan yang kebaikan yang mana nanti yang akan datang. Mungkin dari sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang. Itu kalau kita belajar di apa? Salah satu hadis itu. Jadi, kayak kalau Allah bilang Al-Quran itu petunjuk, dia memang petunjuk. Tapi bagi ya benar-benar tahu kuncinya gitu. Kalau dia nggak tahu kuncinya, ya dia bisa dapat petunjuk dari Al-Quran tapi tidak maksimal. Ya, ya. Jadi cuma sekedar tahu kayak tadi ya apa namanya artinya kan? Iya, di setiap usaha ada kemudahan. Jadi kalau ada Cuma gitu aja. Hanya, kita dapat kemudahan apa aja. Tapi kalau yang nggak tahu bahasa Arab, dia kan ini kemudahan banyak gitu. Karena jelas dipakai lapas nakirah gitu. Lapasnya yang umum.
tidak spesifik gitu. Jadi semakin yakin lagi kita kalau nggak usah takut gitu. Setelah ini dibaliknya akan ada banyak murahan. Kesusahan kita hanya mungkin kasih kesusahan sekali satu ini aja. Jadi nggak banyak usaha, hanya satu ini aja. Gitu. Belakang akan banyak. Kalau kita memaknainya dengan dari segi bahasa Arab dan lapasnya. Gitu. Bahkan ketika semua orang yang belajar bahasa Arab akan belajar seperti itu enggak bisa memahami itu perkataan itu. Apakah Tergantung. Ya, yang pertemuan sebelumnya kan ada jamaah yang datang dia mau belajar bahasa Arab. Gak mau belajar untuk apa nih? Untuk umroh. Berarti kita nggak belajar ya kayak gitu. Paling cuma ngasih apa teks-teks dialog untuk ya bapaknya hanya dia untuk biar bisa Ngobrol aja di sana. ngobrol aja nanti ketika di sana gitu. Ini tergantung ininya ya. Tapi kalau kita mempelajari bahasa Arab ini secara lengkap, ya kita bakal tahu ya, maksudnya sedalam apa ya kata-kata yang ada di Al-Quran itu ya. Padahal kalau sudah sampai masuk ke sastranya itu berat, lebih berat juga. jurusan pesantren mah ya. Kalau udah bersastra itu ini juga gitu. Kayak misalkan lafaz iya kanan itu kan punya makna tersendiri. Iya kan. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia ya hanya kepadamu lah aku beribadah dan kepadamu aku ulang udah cukup sini gitu. Karena secara susunan kata itu bahasa Arab punya makna tersendiri gitu. Kenapa harus pakai iya gitu? Kenapa nggak pakai nak duluka nasta'in juga? Tapi secara susunan kalimat SPOK ya yang benar itu nah dulu kan ini apa SPOK K-nya itu di awal gitu. Sedangkan SP-nya setelah K. Salah. Ya, dia SP-nya itu nak dulu SP-nya. Sedangkan K-nya itu diiyakan. Kalau susunan kalimat Indonesia nah, itu punya alasan sendiri. Kalau nak itu kurang apa gitu, itu nanti gitu. Nah ini juga ada ini juga gitu, jadi tidak sembarang. Iya, jadi tidak sembarang dipanggil lapas kayak gitu. Iya kan harusnya di belakang ya. Iya, secara sebenarnya kalimat itu benar. Gitu. SPOK-nya ya, kalau SPOK-nya ada subjek, ada objek, keterangan. Nah, kalau ini kan enggak SP gitu. Kan dulu Jadi dia punya makna juga gitu. Jadi, kenapa di awal gitu. Setelah itu baru SP itu alasan makna dalam itu sendiri ada. Tapi kalau kita yang hanya baca terjemahan saja, baca biasa aja gitu. Nggak ada rasa, dia nggak ada rasa, cuma tahu arti aja gitu. Hanya kepada Allah. Dan juga ada pengulangan atas sirat kan ada dulu. Ini sirat, kemudian sirat loh. Itu dia punya alasan juga gitu. Iya, kenapa diulang? Nah itu bisa kita tahu tadi dari apa dari ilmu bahasa dan nahwu. Nah ilmu bahasa Arab itu tidak bisa lepas. Kalau memang kita benar-benar ingin memahami namanya di Al-Quran sama hadis. Makanya kenapa kalau Al-Quran kan jelas gitu. Makanya kenapa sering terjadi perbedaan pendapat dalam hadis karena itu apa mempunyai banyak pandangan dalam mengenai makna hadis. Oh ini menggunakan lafaz ini. Karena kan cuma penggunaan lafaz pakai al dan enggak itu bisa banyak pendapat. Gitu. Hanya penggunaan lafaz al sama enggak ada al itu bisa panjang. Gitu. Tapi ya tidak sampai apa
mengkotak-kotakan orang gitu. Kalau kita kan sekarang udah parah banget kan kalau di sini. Sudah sampai mengkotak-kotakan orang. Nah itu kenapa biasa terjadi banyak pendapat? Itu biasanya dari salah satunya adalah dari susunan, dari cara memaknai. Kalau dulu kan enggak. Kenapa dulu enggak ya? Karena ada sumbernya langsung. Ini apa Rasulullah? Oh ini maksudnya ini. Nah setelah datang zaman sahabat udah meninggal, orang-orang selanjutnya mereka mau nanya mana gitu, kan udah lupa gitu, udah istilahnya ibu-ibu itu udah bilang semua gitu. Akhirnya yang masing-masing mengistiadat sendiri. Oh enggak, ini dia pakai lapas ini. Oh dia pakai lapas. Oh ini nggak ada alif lam, ini ada alif lam. Mananya ini? Nah itu biasanya satu penyebab kenapa banyak dapat di situ. Itu syaratnya tadi lapas yang bahasa Arab. Tuh kayak bilang uniknya bahasa Arab di situ. Kalau kita bilang bahasa yang paling sempurna, ya bahasa Arab. Kenapa bilang sempurna ya? Salah satunya ya, ini adalah bahasa yang dipilih sama Allah untuk menjadikan wahyu di Al-Quran. Makanya itu bahasa yang paling sempurna. Nah, menjadikan Kristen jadi bahasa internasional menjadikan. Iya. Karena bahasa Arab kan sudah jadi bahasa internasional juga kan? Ya, alasan kita belajar harus kita tanamkan juga gitu. Kita belajar bahasa Arab itu bukan hanya semata kalau di sana ya di sana kita ini kita belajar bahasa Arab harus kita niatkan di awal gitu. Niatnya bukan karena ini menjadi mapel yang diajarkan di sini jadi kalau belajar enggak. Diniatkan bukan seperti itu. Tapi kita niatkan belajar karena ini adalah sebagian dari agama kita gitu. Bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita. Kalau hanya cuma sekedar ini kan termasuk mapel yang diwajibkan di pondok gitu. Itu doang gitu. Nah, itu isinya nanti kayaknya kurang. Ya, jodoh itu bagus. Iya. Sudah ada lebih penting kepada saya. Jadi harus kita ubah mindset ya. Mindsetnya harus juga. Jadi kita belajar ini enggak karena kita yakin nih bahasa itu bagian dari agama kita. Jadi tidak bisa pas singkat. Kayak kalau kita baca tulisan di salah perpustakaan di Muhammad Nasir, perpustakaan yang di Ottawa, itu ada alasan kenapa di antara salah satu yang dilakukan penjajah bahasa Arab itu dijauhkan dari orang Muslim. Jadi istilahnya dibuat orang Muslim itu tidak suka lagi dengan bahasa Arab. Mereka sukanya kan bahasa dan suku-suku mereka gitu. Kayak di Arab sendiri kan banyak daerah ini mereka nggak pakai bahasa Arab, jadi pakai bahasa. Makanya kalau misalnya bilang bahasa Amia, Amia, bahasa sehari-hari Arab, bahasa pasaran kalau bilang. Jadi nggak ada susunan kalimat dan orang lebih berbangga dengan itu. Nah, itu salah satu gozul fikrinya di situ. Dia barat itu buat karena ini kan termasuk bagian dari sejarah gitu, termasuk bagian dari peradaban. Kalau makanya kita belajar ini salah satu alasan kita belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kita. Dari agama. Bagus. Iya, jauh saya dari jauh kehidupan tidak lagi berbasis. Ya, bahkan di Indonesia saya pernah baca juga, misalnya orang tuanya itu kenapa kita kenapa orang ada apa bahasa daerah itu termasuk katanya mata lokal ya orang bangga dengan bahasa daerahnya. Salah satu ini yang dilakukan oleh penjajah, hal yang dilakukan penjajah di Indonesia itu
Jadi bagaimana mereka suka dengan budaya mereka sendiri-sendiri. Nah, budaya di atas agama. jadi pada tadi jadi walaupun kita udah merdeka secara apa, tertulis, tapi secara yang masih ada. Secara pemikiran Iya, secara pemikiran masih terjadi. Makanya filsuf pikir itu benar-benar luar biasa. dan terlihat secara Iya, dan secara Semua. caranya kalau bahasa Arab juga seperti itu. Mereka ini juga. Karena luar biasa kalau kita baca, kita sebagai muslim baca Al-Quran dan kita paham. Ya, kita baca Al-Quran dan kita paham itu ini beda. Nah, kalau kita ke apa orang-orang Palestina, itu anak kecil. Kenapa anak kecil dibunuh? Satu alasannya kan itu. Quran. Mereka takut gitu. Karena kalau sudah Al-Quran ini itu akan susah gitu. Susah. Kalau orang berpaham itu agak susah gitu. Jadi sampai tidak. Ya, kita sebelumnya di sini ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi tanda isim itu yang pertama tanwin, harokatnya tanwin, itu baik itu domatain, fathatain, atau kasrotain. Jadi kalau ada kata atau kalimat yang harokatnya tanwin, maka itu adalah isim. Kemudian selanjutnya adalah tidak alif lam. Alif lam. Al-bait, al-qalam, al-hajar, al-ma'u, al-ilmu. Nah, itu isim. Ba'da harful jar. Nah, didahului harful jar. Ha, min, la, an, ala, fi, li. Nah, li, tapi kadang-kadang beberapa ini nanti bisa jadi la juga. Ya, tapi enggak la yang ini. Ya. Ya. Lanjut nyambung. Ya, jadi dia enggak yang la kayak ini. Kalau la kayak ini enggak, itu nanti ada di bawah. Nanti ada di bawah. Jadi dia bukan la. Jadi kalau la yang kayak gini aja, itu dia ke isim. Kalau la yang kayak gini, itu dia ke fi'il. oh Ya. Makanya tadi yang kata Pak Dewi, la minun. Nah, minun itu kata kerja. Fi'il. Jadi kalau la yang kayak gini, itu di depannya selalu fi'il. Oh, seperti ya. Ya. Makanya tadi kata Pak Dewi, lamnya kayak harus jar gitu, tapi di depannya kok nggak kayaknya isim, enggak, itu bukan isim. Perbedaannya la yang ini sama la yang kayak gini. Nah, itu untuk saat ini seperti ini loh. Salah satu maknanya ya nama. Kemudian pada aku tidak. Nah, ada pun yang tidak ke bawah ya, semalam semuanya. Nah, ini namanya sudah isim gitu. Dia mempunyai nama yang sudah isim. Jadi ada tempatnya ini. Nah, jadi secara zat dia harus pakai tanda gitu. Dia tidak pakai tanda lagi. Jadi tanpa tanda pun kita sudah tahu itu isim. Isim alam ya kayak Haji, Budi. Isim alam tuh kayak nama lah ya, pokoknya nama kota gitu. Nah, itu isim alam. Nah, itu nggak usah pakai tanda. Bogor isim. Isim apa? Isim alam. Jakarta gitu. Jadi ini nggak ada alif lam. Ini mereka nggak pakai tanda gitu. Isim yang kayak itu tidak pakai tanda. Iya. Berarti Kenapa bukan ya? jadinya sepaket Pak. Belajar gini tuh udah sama artinya harus tahu. Kalau ya misalkan
Oh enggak. Tulisannya kayak gini aja. Jadi isim alam yang nama orang, nama kota, ya. Nah itu dia nggak pakai tanda. Jadi nggak usah. Nah, ini nggak ada maka apa Jakarta ini nggak ada Islam, nggak ada tamrin, nggak ada apa lagi ya? Nggak ada Islam, nggak ada tamrin, dia nggak ada kerja gitu. Jadi tanpa itu pun kita tahu kalau itu adalah isim. Nah, karena memang secara zat, ya secara asalnya sudah isim. Kemudian isim syar'i juga. Nah, cara kata tunjuk, Kata tunjuk ya isyarat. ya tunjuk. Kita punya kata tunjuk. Ya, ini itu hal tadi dari kita dan ini itu juga isim namanya isim isyarat isyarat ini ya isyarat itu bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Indonesia isyarat itu bahasa Arab. Jadi isyarat ini bahasa kita jadi bahasa apa? Serapan ya. Serap. Isyarat itu dari kalimat isyarat. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia tuh deket sama bahasa Arab. Iya, Lebih deket sama bahasa Arab. Memang datang dulu gitu jadi. Iya. Ketika datang kerjaan itu Islam Sudah besar dulu. sudah hidup gitu di Indonesia. Di Indonesia. Oh, sejarahnya ada ya. Iya. Dulu kan Islam datang. Iya. Sejarah. Iya. Itu sebenarnya bahkan jauh sebelum itu. Iya. Tapi memang sebelum Islam datang, kita itu memang menyembah seperti itu. Tapi sebelum datang penjajah, sebelum datang penjajah, Islam itu udah lama di sini. Iya. Tidak. Iya, itu dicatatkan. Jadi yang apa samudra? Iya. Silakan sejarahnya apa? Jadi samudra Pasai itu datang udah jauh sebelum itu ya. Iya. Belanda datang ke sini. Nah, Samudra Pasai itu sendiri pun sudah banyak kesan-kesannya kan? Yes. Jadi sebelum itu juga kayaknya udah ya. Udah bibit ya. Sudah. Kalau bibit Makanya sejarah masuk Islam yang di apa perpustakaan di mana? Di Wika, di Womanasar itu banyak itu. Sejarah masuk Islam menurut sini itu jaraknya jauh-jauh itu. Oh. Menurut sejarah menurut pakar sejarah Eropa sekian, mas tahun sekian. Menurut pakar sejarah Muslim tahun sekian. jauh lebih duluan. Iya. Iya sih. Masuk akal karena udah masuk ke bahasa. Iya, kan sudah masuk kelas. Oh, berarti udah lama banget. Itu sudah campur-campur dengan bahasa kita. Iya. Aduh, saya nggak nyambung. Iya benar. Pak. Kalau hari ini kita hari ini suka Lebaran. Hari Senin. Iya, iya. Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Rabu, semua. Ahad, Minggu Ahad. Itu Minggu Ahad itu memang ada sejarahnya kenapa jadi Minggu juga. Makanya. Itu semua juga hari itu juga semua itu juga dari bahasa Arab. Iya dari Arab juga. Senin, Selasa. Kamis ya. Iya. Kamis. Jumat, Jumat. Asal di perspektif itu karena Iya, kalau kita bilang lain bahasa Indonesia itu asli bahasa Arab. Iya. tinggal buka kemasan asli gitu. Iya. Yang lain kalau bilang politik ini kayak di luar bis gitu. Apa dari inspirasi dunia Pak? Iya. Nyindir dunia Pak. Ya, kayak Ustaz Felix kan suka karena fokusnya dengan Islam. Iya. Beliau ingin melihat itu dari sudut pandangnya ke Islam banget gitu. Orang tua kayak Pak kan Islam ya. Iya. Di luar di tempat. Jadi di kalau Ustaz Felix dia lihat ini Islam banget. Iya. Jadi kan sekarang Jadi kalau kita memang asal usul kita tuh kayak Islam dulu karena sudah banyak banget sekarang di Indonesia yang digunakan.
Dan tidak bisa setelah datang penjajah kan diganti-ganti istilahnya. Iya. Tetap dipakai. Nah, itu bisa. Kemudian isim domir, selanjutnya isim domir juga ya kata lagi ya. Iya. Nah, isim domir ini dia bisa bersambung dengan kata benda, bisa juga bersambung dengan kata kerja. Dia bisa bersambung dengan kata kerja, bisa. Tapi dia nggak ada tanda. Apa? Lagi dia nggak ada tanda karena secara makna sendiri dia adalah isim. Kemudian ada isim al-musul. Musul. Hanya ini saja alif. Nah, walaupun di depan ada alif lam, tapi dia nggak ada tanda alif karena memang tulisannya seperti itu. Oh Tulisannya iya. seperti itu. Jadi tidak perlu balik. Cuma segitu doang. Iya, segitu doang. So, Nah, kalau isim-isim yang apa? Dia isim isyarah, isim domir, isim mausul, hanya segini aja. Segitu aja loh. Ya bisa diapalin ya. Iya. Makanya kenapa dia harus pakai tanda? Kalau yang pakai tanda itu yang kata benda yang banyak itu. oh iya iya. Buku, lantai, pintu, kipas itu kan kata benda semua kan? Iya. Nah, itu baru kita pakai tanda. Kalau yang ini nggak pakai tanda karena dia jumlahnya hanya ini aja. Hanya ini aja. Di bagian apalin bisa. Ya jangan dihafal loh. Ya jangan. Nah tadi dari kita sistemnya yang kayak tadi tanya kayak gitu, nanti dengan sendirinya ada kata apa begitu ya? Yang terakhir itu dibaca apa? Alladzina sama apa terakhir? Alladzina allati. Allati. Oh. Ya. Allati sama allati artinya apa? Beda sekarang. Beda. Kalau allati untuk orang satu, kalau allati itu untuk banyak. Dia jalan. Allati yang artinya yang. Kalau kita di Indonesia kan ya. Oh. Allati itu yang. Tapi tunggal ya. Ya. Kalau alladzina orang-orang yang. Ya. Kalau sudah alladzina pasti kata kerjanya pakai jamak. Oh ya. Karena alladzina itu emang Iya. jamak, udah jamak. Pasti seperti itu dia dalam jamak. Karena dia menandakan. Ya. Sedangkan man dan ma itu man itu untuk yang berakal. Man. Kalau man itu untuk diberi akhir yang tidak berakal. Contohnya artinya kan dua-duanya siapa? Man siapa? Man juga siapa? Bisa apa juga? Yang dituju setelahnya. Ya, makanya kita bilang kalau kita bilang man ada siapa ini? Tidak normal. Kalau ada. Iya berada. Yang kita bilang mahala. Nah itu betul. Mahala. Oh. Apa ini? Ya. Karena ini enggak diberi akhir. Oh, berakal itu bukan berarti gila ya? Bukan. Oh. Bukan. Ini betul. Enggak dong. Jadi yang berakal itu maksudnya dia nggak punya akal. Nggak punya akal ya? Iya. Kalau orang itu nggak punya akal. Mana apa mak? Hemat. Mak. Ya. Ini benar-benar kayak karang itu biasa. Ya. Bukan cuma ada otak atau benda mati aja ya. Walaupun benda hidup, makhluk hidup, tapi tidak ada fungsi akal, hemat. Ini juga. Mahada. Oh, iya. Man. Hada. Oh tahu itu orang itu. Oh. Siapa gitu? Ya. Makanya tadi kalau kita kembali ke ayat yang tadi, wa minan nas man yaqulu. Berakal. Ya. Ya, tadi ayat yang paling tadi. Depan sini. Man. Man. Ya. Man. Man. Oh, yang
Nah, kalau lagi, kemudian sebelumnya sudah saya sebutkan ya, huruf itu lebih mudahnya adalah kalau huruf hanya terdiri dari satu huruf. Kalau kata ya, kalau kata hanya satu huruf, maka itu adalah harf. Itu lebih mudahnya. Kan satu. Ya, maka itu adalah harf. Makanya kalau tadi kembali ke ayat yang kita mulai dari ayat 6 ya, ayat 6. Di ayat Harf jar ya, Ustaz. Hah? Harf Ya, huruf huruf harf itu tunggal, huruf itu jamak. Oh, Ya, harfun huruf huruf jar. Harfu jar. Harfu jar kalau kita bilang li harfu jar. Min harfu jar. Kalau yang tadi di kita kan banyak disebutkan huruf jar. Ini dua-duanya juga sama. Cuman kalau secara makna harf itu tunggal, huruf itu jamak. Cuman kalau di Indonesia kita pakainya untuk jamak huruf gitu. iya. Iya. Ya maksudnya kalau di bahasa Indonesia kita pakai huruf kan? Iya. Huruf hijaiyah. Iya. Huruf itu kan bahasa Arab juga bahasa Serapas sastra juga. Kalau yang jar ini kan sebutnya harf. Iya. Kan dia terdiri dari dua Itu kan satu aja. jadi dia nggak dihidupkan ke Banyak. kalimatnya dia itu juga bukan sininya Kayak ini kan ada dua sesuai yang aja bukan sininya. Oh, iya, iya, iya. Jadi untuk kita mengetahui tanda-tanda huruf kan tanda isim kan sudah ya, tanda isim kan alif lam tanwin ada ini. Nah huruf tandanya apa? Nah yang penting dalam huruf itu biasanya tunggal, ini hurufnya tunggal. Walaupun nanti di bawah kan ada di bawah. Nah ini kan huruf. Nah jadi biasa huruf itu jumlah katanya tidak lebih dari 2. Kalau kita belum pelajari, kalau nanti ada PR lagi, kalau cuma 1, tadi innalladzina kafaru awaminan nas 2, udah jelas itu huruf 2. Karena dia cuma 1 aja gitu. Pak, jumlah hurufnya hanya 1. Itu paling mudahnya gitu. Kalau kita tahu angka huruf itu apa. Nah, lihat saja jumlah katanya ada berapa katanya di situ. Kalau cuma 1, ya udah jelas itu huruf gitu. Nah, di sini ada huruf jar, harfu jar. Tadi sudah ada harfu atof. Harfu atof ini yang mana? Wa, fa, tuma, hatta, au, am, bal. Nah, ini tadi kita ketemukan tadi di beberapa PR. Ada tadi wa, kemudian tuma, ada am, lam. Am, lam itu dir. Adalah di sana, lam juga ada. Lam. Ada am, La fi'il. La yu'minu. Fi'il. la itu huruf juga. Oh ya, huruf. Terus ada wa juga. Nah, yang pelajaran banyak wa-nya, wala musammin, wala muslimin, wala huruf. Wala. Ya, itu huruf. huruf itu tunggal. Harf itu sama. Kebalik ya? harus yang tunggal. Terus nggak boleh. Atau nggak usah fokus ke harf dan huruf, nggak usah fokus ke kalimatnya gitu. Kita fokus ke tandanya ya. Kita tahu huruf, tandanya huruf apa? Di jumlah katanya. Oh, ini karena kita belajar bahasa Indonesia, saya menerjemahkan bahasa Indonesia. Nah, coba, nah ini kita. Wah, tadi kan belum pada tahu kan? Kalau bayar kan kita skip. Ya, Nah, tadi skip. kalau seperti ini, kalau kita dapat yang seperti ini, wah ini isim fiil atau huruf.
Nah, kan kita kembali lagi kan ada tiga, Oh ya, isim tiga fi'il. isim fi'il huruf. Isim tandanya nggak ada. Wa-nya Fi'il nggak mungkin juga gitu, nggak ada tandanya. wa-nya huruf berarti. Ya, buat huruf tandanya mana? Ya karena dia hurufnya satu ya. Nah itu Berdiri sendiri. berdiri sendiri. Jadi kalau kita mau tahu itu huruf isim atau fi'il, biasanya jumlah huruf. Kalau jumlahnya hanya dua, maka itu sudah pasti huruf. Dua itu kan wa dan lahum ya. Ya, enggak. Nah, Dua itu kayak, mana ya? Nah kayak ini. Kalau kita bilang ini kan dua ya. Ma dan nun. Ada huruf. Ya, Nah ini kebanyakan yang kayak gini itu huruf atau haraf. Jadi tanda yang mudahnya untuk mengetahui dia ini huruf atau bukan, lihat dari jumlah hurufnya atau jumlah katanya. Jumlahnya ya. Ini huruf kan huruf. Bukan cuma satu ini, hanya satu aja. Nah kalau ini, nah huruf nggak mungkin sampai banyak kayak ini. Ini kan ada berapa huruf di sini? iya. Ada lam, ada nun, ada sin. Ini udah banyak banget huruf nggak mungkin kayak gini. Nggak mungkin huruf. Oh iya. Huruf itu biasanya hanya satu atau dua. oh satu. Satu atau dua. Ya, itu untuk mengetahui tanda huruf itu dulu. Oh Satu atau dua. Ya, walaupun tadi belum hafal yang tadi kita itu kan banyak itu. ya. Nah, untuk memudahkan, lihat aja itu aja. Oh cuma dua dan 5 huruf. Tandanya apa? Kalau berdiri sendiri udah pasti satu. Ya. Tapi kalau sudah ada tiga, kayak mana ya? Tiga huruf. Kalau yang walahum tadi tuh Seth, Nah, masuknya apa tadi walahum itu? Wa-nya huruf, Ya, huruf. lahumnya berarti isim. lah, Humnya kalau isim. kalau lain kita udah tahu, lain empat tiga. Iya, la-nya harful jar. Ya, hum Humnya isi, isim. isi domi. Domir. Itu ya. Tiga kata. Ya, ada. Walaupun hurufnya satu-satu, tapi kita sudah tahu gitu. Lah, kita tahu dia akan kerja. Kalau wakan kan kita nggak tahu. Nah, baru tahu sekarang. Nah, Baru dipelajari. ya. Jadi kalau sekarang kita dapat pagi kayak gini, kalau dapat yang masih bingung, kayak gini kan huruf tandanya apa? Jumlahnya hanya satu gitu. Nah, ini juga min. Ini isi huruf, karena hanya dua. Yang dua berarti hurufnya juga. Ya, Ada dua huruf. ya dua huruf. Dua huruf sendiri, ini juga huruf sendiri. Kata. Iya, dua kata. Oh. Coba kota mana tadi? Kota Allah. Dua sini. Nah, kota ada berapa huruf di sini? 3. Nah, kamu tiga huruf. Isim Ada tanda. nggak ada kata. Berarti dia Fi'il. Oh, pokoknya 3 itu aja kan. iya tiga itu aja. Itu mudahnya. Makin berbeda. Ini cari-cari dulu gimana masuk ke sini. Iya. Sebenarnya gini, apalagi kayak lagi ngebul ya. Sampai ngebul ini masih panas. Jadi ini kan satu kan? Karena kita udah tahu ini satu kalimat. Ini satu kata. Satu kalimat. Kalimat kata ya. Ya. Itu cuma satu. Beda kayak tadi walaupun. Walaupun itu kan ada berapa? Walaupun. Kalau kita mau hitung satu nggak bisa. Kalau ini satu ya. Nah, ini huruf kan huruf nggak mungkin karena jumlah hurufnya udah tiga ya. Iya. Jadi yang benar. Jumlah hurufnya ada tiga dalam kata. Ya. Kalau jumlah hurufnya sudah lebih dari dua dan kata, banyak batal. Clear. Jadi Itu untuk apa? Untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan tanda harf. Kecuali kalau kita sudah tahu tanda harf. Nama-nama harf kayak ala kan kita udah tahu. Ala itu harfu ya. Kalau kita pakai kayak di sini, nggak masuk karena ala ini kan ada tiga. Ain, la, ya. Ya, fungsinya apa? Oh, dari baca. Hah? Ya, kalau ini dia kalau ini jadinya alif lagi ya. Artinya kan gitu
Iya, kalau nanti disambung ya, jadinya alif diri gitu ya. Tapi dia bisa jadi yang juga gitu. Nah ini, jadi kalau ini karena kita sudah tahu, karena kan kita sudah tahu kan, alif atau enggak, maka kita nggak usah pakai tanda lagi, nah, ini bisa tahu namanya. Nah, jadi kalau yang belum kita tahu namanya, kita pakai kaidah yang tadi. Harf itu kaidahnya, kalau jumlahnya sudah lebih dari 3, lebih dari 2, maka dia bukan harf. Kalau kita belum tahu, belum tahu namanya. Kalau kita sudah tahu namanya, ini kan 3. Kalau kita pakai kayak ini, nggak masuk nanti. Kalau ini kok harf, kan jumlahnya ada 3 gitu. Benar. Ini kan kita udah tahu. Nah, makanya kita nggak pakai kaidah yang tahu kaidahnya. Kalau kita belum tahu kaidahnya, nah, baru kita pakai kaidah. Hitung jumlah hurufnya ada berapa gitu. Ini 1, 2, 3. Nah, ini bukan huruf. Udah itu jelas gitu. Ini kan cuma bisa pegang satu kaidah satu. Iya. Karena kalau kedua tapi ada 3 sebut harf juga. Iya. Beda. Karena itu kita udah tahu namanya. Kayak misalkan la yu'minun. La yu'minun. Nah, la. Nah, itu kan ada 2. La ada 2. Nah, dia isim di huruf. Isim dan huruf fiil juga enggak, karena jumlahnya hanya 2. Karena fiil dan isim itu biasanya dimulai dari 3. Ya. Harf itu Ya, berarti itu harf. yang la-nya aja. Ya, la-nya aja. Karena dia ada 2, ada lam dan ada alif. Alif. Oh, Yang menggunakan alif. iya. Terus yu'minunnya berarti fiil. Ya, Karena didahului oleh lam alif. itu lam alif. Lamnya harf. Tapi itu nanti dengan sendirinya kalau sudah masuk ke ini akan mudah. Ini karena masalah aja. Kayak awal itu benar-benar berat. Semangat Bang Kok. Terusinnya aja dulu ya. Kayak kalau bangun fondasi juga berat banget karena itu berat bangun fondasi ya cakar ayam itu berat banget gitu. Bisa lama gitu cakar ayam itu. Itu kalau udah bangun atasnya cepat gitu. Kayak terus itu kalau ini Ya. ada sih. Di ada Nah maka kalau kita masuk ke kita dulu Pak, ini kita obat-obat dulu kita halaman berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke kata kerja. Nah, ini kan kata isi sudah nih, kata isi. Ya, di bawah ini. Nah, fiil ya, tanda yang pertama, ini kan banyak ya. Tanda yang pertama, kita mulai di yang di sini dulu. Ini sudah yang mudah ya. Tanda yang pertama, dia didahului harfu mudhari'. Didahului harfu mudhari'. Kalau di sini gimana ya? Mudhari'. Nah ini yang kelima. Didahului harfu mudhari'. Yang nomor 5. Dia ada yang nomor 5. Harfu mudhari'. Harfu mudhari'. Ya, udah harfu mudhari'. Harfu mudhari' itu apa? Ada 4. Anita. Ya, Anita. Nah, tidak harfu mudhari'. Harfu mudhari' apa aja Anita? A, nun, ya, ta. Contohnya A itu usolli,
Ayat Hamzah ya. Hamzah alif. Oh, aneh. Terus dipecah. Iya. Jadi Anita itu kepanjangan dari Anun Yata, tapi dibacanya Anita gitu. Nun ya ta. Nah, dia pasti kita akan ketemu huruf Anita ini di awal kalimat, di awal kata. Makanya disebutkan tidak boleh harfu mudhari. Oh, iya. Contoh usolli. Usolli itu ada ini. Kemudian usolli. Nah, yusolli. Ya. Nusolli. Nun. Kalimatnya semua sama. Saya sholat, kamu sholat, dia sholat, kamu sholat. Mudore. Ya, itu namanya harfu mudhari. Dan dia selalu di awal. Kayak tadi, la yu'minun yang punya materi tadi kalau lihat di Al-Qur'annya la yu'minun ya, yu'minun. tandanya kapan? Di dalam mudhari. Ya. Oh iya. Oh iya. Ya. Ya, ayat 6 sama ayat 7 kan ada la yu'minun. Nah, yu'minun itu fi'il. Tandanya tidak ada harfu mudhari. Mudhari'nya apa? Ya. Ya. Kalau lakukannya itu Harf. Ya. Walaupun dia ada namanya, itu nanti aja. Itu nanti aja. Ya, dia ada namanya. Ya. Kalau dia huruf apa? Oh iya. itu ada namanya. Ada namanya. Anita. Anita. Sampai lagi. Ya, ya. Tidak mudhari. Kemudian yang kedua, tidak boleh harfu sin. Ada sin di depannya. Sin. Walaupun sin ini sebenarnya tidak kita tahu juga nggak masalah. Kenapa? Karena biasanya di depan sin itu sudah ada harfu mudhari'nya. Saya kadang-kadang saya biasanya sin kan, ini hanya dipertegas saja gitu. Karena di sini lihat contohnya. Setelah sin itu pasti ada harfu mudhari'. Harfu mudhari'. Jadi, Oh iya, ini makanya kenapa saya langsung ke sini? Nah, itu alasannya tadi kenapa saya langsung ke sini. Karena ini yang paling inti. Karena semua huruf ini ya sa, sauwa itu pasti di depannya sudah ada harfu mudhari'. Sudah ada harfu mudhari'. apa itu tak Iya. Sa itu akan ya, Ustaz ya? Hah? Akan bukan sa. Iya. Sai. Jadi sebenarnya tanda yang paling inti Sai. itu ini tidak boleh harfu mudhari'. Karena 1 dan 4 itu semua pasti ada ini. Ada harfu mudhari'nya. Oh iya. Kalau kita lihat yang nomor 3 ada juga harfu mudhari'. Nomor 4 dia pakai harfu mudhari' juga. tak Ya. Alam ya alam. La tu akhirna. Lan tamhor. Uridu asroba. Nah, makanya tadi kalau kita kembali lagi ke sini kan ada 2 K. Ini tidak ada harf A juga. Ini juga tidak boleh harf A. Nah, ini kita nggak bilang P. Kenapa? Karena itu hanya 2. Walaupun sama-sama didahului A. sebenarnya kan lebih dari 20. Iya. Nah itu tadi maksudnya udah jumlah dari kita lihat dari jumlah huruf. Nah, ketika itu mau yang kayak gini, Itu berlaku ya bagi dua. ya. Perbedaannya ada Walaupun dua-duanya ada A, ini ada lagi, perbedaannya tapi beda. Ini kenapa bukan P? Ya karena jumlah hurufnya hanya 2.
Fi'il itu minimal 3. Masuk kan? Ya, Tidak. makanya tanda yang paling ini tuh di sini. Tidak boleh aku mudhorofah. Ini tanda yang paling mudah, fi'il adalah artinya. Itu paling mudah. Iya, artinya. Tanda yang paling mudah fi'il itu dari arti. Itu yang tanda yang pertama. Tanda yang kedua yang diberi aku mudhorofah. Arti Oh ya. Artinya, Oh, kita paham artinya. iya betul. Jadi kalau kita baca kafaru, mereka kafir. Oh, udah. Udah itu kata kerja. Mereka makan, mereka beriman. Itu kata kerja. Karena kita tahu tanda ini ada harfu mudhorofah nggak? Itu yang paling. Tapi kalau kita nggak tahu ini baru kita pakai cara ini. Oh, juga harfu mudhorofah. Harfu mudhorofahnya apa? A. Oh, hamzah. Harfu mudhorofahnya apa? Nun. Dan dia selalu tandanya di awal, di depan, di depan kata, di depan kalimat. Al-asr yang anak Kita usolli, Sholat. maghrib, sebelah sini lagi ya. al-asr, Al-asr itu usolli. alif lam ya? Hah? Kemudian alif lam. Kalau ini isim, karena ada alif lam. Karena yang jadi fi'il itu ini. Oh iya, namanya seperti itu ya. Itu gabung nih. Bisa. Ini juga satu. Satu jumlah. Ya ini jumlah kalimat. Bahasa Indonesia kalimat kan? Tapi kalau bahasa Arabnya ini jumlah. Kalau kalimat itu ini kalimat, ini kalimat. Oh ya. Apa? Bahasa Indonesia kalimat. Ya, Iya. Pusing. Harus disetting lagi otaknya. makanya kita sepakat gitu menggunakan istilah kalimat dan kalimat aja ya. Iya. Bikin orang kita pakai kalimat bahasa Arab aja ya. Iya. Mesti biar gampang kita dalam Tahu di sana. ya. Kita belajar di sini dia pakai kalimat kalau kita bilang kalimat ini maksudnya isi bilang Kalau kalimat maksudnya kata. ya. Jadi kalau kita pakai istilah di sini untuk belajar kalau kalimat kita sepakat aja kalimat itu yang maksud adalah figur masih biar kalimat apa nih? Ya, kalau ini berarti ada dua kalimat. Ya. Ya. Ada usolli, ada al-asr. Jadi usollinya fi'il, al-asrnya isim. Al-asrnya isimnya karena alif lam atau karena dia nama? Asar? Enggak, karena alif lam. Alif lam ya? Iya. Bukan kan asar juga kan nama Iya, sholat. nama sholat, tapi Tapi bukan karena itu. bukan. Karena namanya katanya kata apa bahasa Arab. Oh ya. Kalau haji kan itu bukan bahasa Arab. Haji, budi, bukan bahasa Arab. Ya. Bukan. Haji. Haji. Oh haji. Haji Indonesia. Kira haji. Haji ya haji. Haji itu kan bukan. Iya. Haji itu kan bukan bahasa Arab. Iya. Nah, makanya dia dinamakan isim alam. Kalau al-asr sendiri itu bahasa Arab gitu. Oh. Yusolli al-dhuhra. Dhuhra juga sama. Isim katanya alif lam. Bahkan kalau kita buat seperti ini, kalau kita baca, nah, ini kita bacanya harfi apa? Yang isinya yang itu. Ya, bacanya harfu.
Kalau tidak ada kalimat ganti, kalau misalnya ada harap kita buka harakatnya. Harakatnya kan ini. Kenapa? Karena dia di awal nggak ada apa-apa di depannya ini. Maka dia kembali ke satunya. Nah itu kalau cara baca kita memproduksi itu. Kalimat pasti itu. Kalau nggak ada yang menyebabkan ini, pasti dia kembali ke sini. Ya nggak ada yang menyebabkan itu berubah jadi A atau I. Nah kalau ada itu di depannya, nah bisa jadi itu dia. Nah kayak di sini. Nah ini udah kedua kan? Nah ini bisa U, bisa I, bisa A. Harful mudhari ini. Nah, kalau ini pada kalau ini kita berarti apa? Ba'da. Ba'du, ba'da, ba'di. Ba'du. Ba'du ya Allah. Ya, harusnya kan bukannya Iya. ba'du. Tapi kita bahasnya ba'da. Kenapa? Nah, karena dia ini termasuk kalau isim itu kalau dilihat dari harokat perubahan harokat itu ada dua. Ada namanya isim mabni, ada yang murad. Mabni itu artinya harokatnya nggak berubah tetap. Mabni itu artinya tetap. Walaupun sampai hari kiamat pun harokatnya tetap seperti itu. Ya. Kalau murad artinya harokatnya berubah. Nah, kalau ini murad ya. Kalau ini mabni. Oh, kayak anta. Anta itu mabni. Anta yang kamu ya, kamu laki-laki. Jadi nggak bisa berubah jadi antu, ente, anti, enggak, kuat, rumah kuat. Kalau kita ke halaman yang sebelumnya, ada halaman sebelumnya. Ya, nah itu. Nah, ini kan mabni. Ini mabni. Kenapa mabni? Karena langsung nggak jadi enggak. Sampai hari kami kemudian akan membuang. Nah, ini maksudnya mabni dan murad maksudnya. Mabni itu artinya harokatnya nggak berubah, harokat akhir. Kalau murad itu yang harokatnya atau kata kalimat yang harokatnya berubah. Jika kedua. Ya. Ya. Kalau dia mabni, maka dia tetap. Ada berapa banyak? Apa ya? Mabni itu ya, siapa? Dhamir, mausul, simalan. Kayak kalau ba'da kan di luar ini bukan? Ya di luar ini. Di luar ini berarti ba'da ya? Nanti ada. Nanti ada lagi. Oh, sabar. Ini dia sama juga. Isim ada yang mabni dan murad, fi'il ada yang mabni dan murad. Oh iya, sampai sini dulu ya. Iya. Hari ini sampai di sini dulu. Nanti sudah ada di sini. Tanda fi'il apa? Tidak boleh hapus mudhari. Ya. Ah iya itu. Itu langsung intinya. Boleh beli anita. Anda berbiata. Jadi PR-nya di sini ya lagi nanti cari di sini sama Ya. Bisa huruf juga nggak apa-apa. Oh iya. Bisa huruf. Udah bisa ya? Jadi kalau kita sudah tahu isim fi'il, huruf otomatis kita nggak tahu. Ya, tadi ya. Iya. Karena dia selain itu. Dibuka. Huruf. Gimana kalau Harus dikerjain Pak biar enggak. Minggu depan PR. Iya. Minggu depan mah. Ya, siap. Makanya ketika kalau kita baca di Al-Quran, walaupun kita nggak tahu kan, udah nggak usah Tahu. tahu. Itu banyak kita masukin kui, masukin bu. Walaupun nggak ada harapan gitu. Kalau ba'da itu kan setelah ya setelahnya. Emang dia nggak berubah jadi ba'du suatu saat? Ada. Oh, ada.
Berarti ada juga ya, pernah dengar juga ya. Kalau yang tadi lengkap aku, itu yang salah ada. Ya, Mungkin kalau depannya bisa awal, enggak. Dia mati udah kayak gitu aja. dua, Ya, yang depannya buahnya. ya awalnya. Dia akan ikut juga. Dua huma Bum. Iya, huma kona. Anti, antuma, antuna, antum, Nah, mau tanya lagi? Ada pertanyaan? Asli, Hah? Ya, itu makanya saya bilang ini itu dengan nanya-nanya. Itu salah satu tujuannya nanya-nanya. Apa nanya? Ini apa sih di huruf, tujuannya di situ. Karena kan kita akan materi dulu ya. Nanti pertemuan berikutnya kita tambah lagi yang penting. Nanti tadi baru satu. Nanti tadi kan ada tiga kotak kan? Nah, ini ada. jadi itu pakai ini aja, pakai yang ini. Yang ini dulu, yang sana dulu. Yang selanjutnya kita lanjut C Ya. sama dulu dan kita Yang Android. ya. Ya, karena pilih itu kan ada tiga. Android. Tadi, Oh, tapi itu kita nanti nggak masuk dulu. Kalau langsung kita skip ya. Jadi ada ini. Ya, kita fokus dulu ini. Berarti mudah Android sama Mari. Karena ini yang akan banyak kita temukan di kelas. Itu akan jarang. Dia kalimat jarang. Kita pakai saja ya. Makanya itu tujuannya biar langsung gampang praktek karena dia lebih banyak akan ditemukan ini. Walaupun ini nanti ada, tapi di belakang itu ada sedikit pilihan. Ini nanti selain Oh ya, Android mungkin lebih prakteknya karena ada makanya kita akan fokus dua ini aja. Oh, kita berarti udah ya, kan ya soal kerjaan lagi. Ya, ya. Dengan bacaan dis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.